Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bang Tiung dalam channel Belajar Auto Cepat. Di pertemuan ke-319 ini kita akan belajar mengenai layar. Nah, materi tentang layar ini juga salah satu request dari Bang Leonardo Channel. Layar dengan perintah singkatnya LA dan merupakan salah satu dari perintah support. Tadi saya lupa untuk menjelaskannya di awal. Layar berfungsi untuk membuat lapisan-lapisan dari objek, dari elemen objek. Silakan teman-teman bisa mengartikan dengan bahasa sendiri. Oke, kita langsung seperti apa sih penggunaan layar? Kita langsung aja ke TKP. Nah, di sini saya punya contoh gambar. Ini contoh gambar rumah 2 lantai. Di gambar rumah ini kan terdapat beberapa elemen-elemen dari objek. Jadi misalnya ada dinding sendiri terbagi menjadi ada finishing, ada bata ringan ya atau selcon. Di sini juga ada heads-nya. Nah, di sini ada grid, ada notasi, ada sanitary. Nah, elemen-elemen ini kita pisahkan menjadi beberapa layar. Jadi dipisahkannya itu di sini. Ini dia untuk memisahkannya ya. Jadi objek ini terdiri dari beberapa layar. Nah, ini cukup banyak. Jadi nggak usah takut teman-teman mau bikin layar berapapun, ini tidak akan memberatkan file itu sendiri. Jadi lebih banyak sebenarnya, lebih dipisah-pisah itu lebih bagus. Nanti fungsinya kita bisa mengedit gambar tuh dengan cepat. Jadi kita bisa menggunakan perintah-perintah dari layar, misalnya lay isolate untuk menyendirikan layar ya. Misalnya contoh seperti ini, saya mau menyendirikan layar ini atau menyendirikan layar dindingnya. Jadi ketika kita menggunakan perintah-perintah yang berhubungan dengan layar, ini memudahkan kita dalam mengedit. Jadi tidak terganggu dengan objek-objek lain. Atau kita bisa juga mematikan beberapa objek. Nah, seperti ini. Ini kita matikan dulu supaya kita bisa mengeditnya lebih ringan juga bisa, untuk lebih cepat juga bisa. Jadi tidak terganggu dengan objek yang lain. Lalu kita hidupkan lagi. Nah, ini contoh berikutnya ada di sini. Nah, ini contoh gambar berikutnya. Ini juga layarnya bagus sekali. Nah, ini sudah teratur. Jadi ada gridnya, di sini ada sanitary. Nanti juga memudahkan kita untuk bermain layout. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa mempermudah menggunakan layout. Karena di layout itu nanti juga ada beberapa yang kita matiin, kita hidupin. Untuk menggambar pendetailan juga lebih mudah. Nanti kita juga belajar tentang apa itu layout. Nah, seperti ini. Ini contoh-contohnya. Oke, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menggunakan layar. Sekarang sebelum memulai menggambar, teman-teman persiapkan dulu untuk layarnya. Di sini saya contohkan, saya akan menggambar sebuah kamar. Jadi sebelum teman-teman mulai, di sini kita buat dulu layar-layarnya. Teman-teman bisa ketikkan perintahnya LA spasi. Nah, di sini karena kita baru memulai sebuah file ya, file baru, jadi belum ada layarnya. Di sini teman-teman bisa klikkan yang ini, new layer. Jadi kita klik di sini. Di sini boleh teman-teman kasih nama. Misalnya saya mau kasih nama dinding. Nah, dinding. Warnanya pun juga teman-teman bisa mau warna apa aja, bebas. Di sini saya coba warna ungu aja ya, biar terlihat. Nah, di sini ada tipe garisnya, jadi masih continuous. Nanti kalau misalnya mau dibuat garisnya putus-putus, tinggal di load. Nah, di sini ada hidden misalnya. Ini coba saya keluarin aja, nanti kita coba pakai. Ya, oke, kita pilih yang continuous dulu ya, pilih yang continuous dulu.
Lalu ini tebal garisnya juga, kalau teman-teman main nanti plot style ya, lebih baik ini di default aja. Nanti ini keluaran garis ketika kita ngeprint. Jadi keluarnya itu tebal garisnya berdasarkan ini, berdasarkan kita bermain dengan warna di plot stylenya. Tapi kalau teman-teman tidak main plot style, misalnya mainnya di monokrom, nah teman-teman boleh langsung memasukkan nilai tebal garisnya. Tapi kalau saya sarankan lebih enak teman-teman bermain di plot style dengan warna. Jadi di sini biar default aja. Ini juga transformasinya juga 0 aja. Nah ini juga biar default aja. Oke, kalau sudah seperti ini, yang lainnya diamkan saja biar default aja, lalu di close. Nah sebelum mulai teman-teman pindahkan dulu layarnya ke dinding. Nah sekarang kita coba bikin kamar 3000 kali 3000, misal 3 meter kali 3 meter ya. Lalu kita offsetkan 150. Di sini boleh teman-teman bikinkan dindingnya. Bentar, ini saya ICS saya origin loh. Di sini saya bikin pintu ya, opening pintu misalnya, dengan lebar 90 atau semeter. Lalu kita trim. Nah ini kita persiapin buat lubang pintu. Lalu kita akan membuat hatch untuk dindingnya, untuk dinding dalamnya. Teman-teman sebelum membuat hatch di sini berarti ada elemen baru. Jadi ada elemen dinding, ada elemen baru lagi yaitu dinding dalam, atau saya biasa sebut selcon atau hebel atau bata ringan. Teman-teman bebas mau nyebutnya apa nanti di layarnya. Jadi kita ketik layar lagi, kita bikin new lagi. Di sini boleh teman-teman boleh pakai nama hebel atau selcon atau yang lainnya, boleh bebas. Saya misalnya ketik hebel, boleh saya kasih warna misalnya kuning, lalu di close, kita offset 25. Ini contoh ya, misal 25. Nah ini boleh dipindahkan ke layar hebel. Lalu kita offset lagi. Nah ini kita kuas ya, pakai match proof MA. Ini boleh kita offset lagi, lalu di match proof ini kita offset. Ini kebetulan dindingnya tadi saya export ya, saya export. Kalau teman-teman mau cepat sebenarnya bisa aja dibikin polyline lagi supaya nggak seperti ini. Ini saya contoh yang paling sederhana aja dulu. Nah udah jadi seperti ini, berarti kita udah punya 2 layar. Kita cek yang menggunakan perintah lay iso. Nanti habis ini di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang lay iso, lay match ya, lay off, lay lock, lay on. Ini ada di sini semua. Jadi saya bahas fungsinya satu-satu karena berketerkaitan dengan perintah layar ini. Nah ini sudah bagus ya layarnya. Lalu kita buat lagi misalnya layar baru lagi. Di sini misalnya head, kasih warnanya bebas, teman-teman mau warna apa aja. Di sini saya pakai warna 8 abu-abu. Lalu kita pilih dulu layarnya. Nah ketikkan petanya head, saya kasih double dinding, sorry double garis ya yang ansi. Lalu kita atur skalanya supaya terlihat bagus. Nah contohnya seperti ini udah bagus. Oke, yang terakhir kita tambahkan pintu. Di sini saya ambil dulu ya pintu yang udah jadi supaya cepat. Nah ini layarnya sudah ada door ya. Kita cek ISO. Nah ini udah bagus. Lalu kita move. Nah ini karena kurang ya, kita straight ya. Nah ini denah sederhana
dengan beberapa layar. Nah, ini layarnya sudah terbentuk. Nanti teman-teman jangan bingung kalau ketika udah muncul layar banyak, nanti akan muncul layar otomatis yaitu dev point. Dev point itu memang layar yang disediakan dari AutoCAD, yaitu layar yang tidak bisa di print. Itu membantu kalau nanti teman-teman main layout. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalnya teman-teman main layout, nanti akan muncul layar baru namanya dev point. Saya contohkan di sini. Nah, di sini udah muncul ya. Ini contohnya layar dev point. Biasanya layarnya warnanya sih putih. Defaultnya seperti ini. Ini contoh layar yang tidak bisa di print. Nah, seperti ini ya. Dia tidak nampak tanda printernya. Jadi layar ini memang dikhususkan untuk nanti kalau kita bermain di layout dev point. Nah, di sini teman-teman juga bisa kalau misalnya mau ada pengeditan di elemen objek yang ada di sini. Misalnya saya mau merubah warna dindingnya menjadi warna lain. Nah, di sini teman-teman jangan pakai manual. Misalnya mau ganti warna hijau, jangan di manual seperti ini, tapi langsung di dalam layarnya. Ketikkan LA spasi, lalu di sini di warnanya ini kita rubah menjadi warna hijau. Otomatis layar dindingnya akan berubah menjadi warna hijau. Atau tadi saya coba garisnya kita buat putus-putus ya, misalnya di hidden. Nah, ini karena skalanya kita belum buat, ketikkan perintah LTS lalu kita atur skala globalnya misalnya 300. Nah, ini udah ada layar garis putus-putusnya. Kalau misalnya mau dibalikin lagi, tinggal di line TP kita klik lalu kita ubah ke continuous. Oke, seperti inilah cara menggunakan layar. Sebenarnya sudah selesai video tentang layar. Next video saya akan membahas tentang perintah-perintah yang berhubungan dengan layar, seperti lay ISO tadi, lay log ya, lay off, lay on, dan seterusnya. Dengan demikian pertemuan ke-39 ini sudah selesai. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan di kolom komentar. Kalau mau ada request perintah apa dulu yang mau saya bahas, silakan chat juga di kolom komentar. Kalau suka dengan video ini, silakan like, subscribe, dan share kepada teman-teman yang lainnya. Saya Bang Tiong undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.